Shalom semuanya, saya Gabriel dari kelompok 13 dari 18 Matematika yang mempresentasikan ketekunan orang-orang percaya. Selamat menyaksikan. Oke, kita hari ini memiliki agenda. Yang pertama, kita akan melihat konsep doktrin ketekunan. Yang kedua, kita lihat ada dasar-dasar Alkitab yang mendukung doktrin ini. Yang ketiga, keberatan apa saja terhadap doktrin ketekunan ini. Baru yang pertama, kita lihat konsep doktrin ketekunan. Dalam kata ketekunan, kita melihat akan timbul dua pertanyaan, yaitu apakah orang yang sudah melakukan pengakuan iman di depan publik maka tidak akan meninggalkan imannya. Yang kedua, apakah ketekunan ini sama dengan konsep pemeliharaan Allah? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, konsep ketekunan. Apakah orang yang sudah melakukan pengakuan iman di depan publik itu pasti tidak akan meninggalkan imannya? Tentu saja tidak. Jika dia melakukan pengakuan depan publik namun dia belum berakar dalam Kristus, maka dia pasti akan meninggalkan imannya. Namun jika manusia yang sudah beriman dan berakar dalam Kristus dan bertumbuh, maka dia akan terus bertekun dan tidak akan meninggalkan imannya. Karena Allah sudah menentukan kita sedari kekekalan. Itu ada dalam Efesus 1 ayat 4. Kita sudah dipilih. Orang-orang pilihan itu yang bertekun, yang berakar dalam Kristus, tidak akan meninggalkan imannya. Karena kita sudah dipilih dari sebelum kekekalan sampai kekekalan, kita akan hidup bersama-sama dengan Allah. Yang kedua, apakah bertekun ini sama dengan pemeliharaan Allah? Tentu saja beda. Karena tidak bisa kita bilang bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah pemeliharaan Allah. Ya benar, itu pemeliharaan Allah. Namun bertekun itu maksudnya kita tidak semata-mata apa yang kita lakukan itu ya karena memang Allah biarkan. Tapi bukan itu, kita memiliki tanggung jawab sebagai manusia percaya. Kita memiliki tanggung jawab untuk dapat bertekun mengerjakan keselamatan kita untuk serupa dengan anaknya, itu Yesus Kristus. Itu adalah bertekun. Jika kita sudah berakar dalam Kristus, maka kita akan dimampukan untuk terus bertekun menjadi serupa dengan Kristus. Maka kita dapat simpulkan bahwa konsep doktrin ketekunan ini adalah orang-orang percaya sejati bertekun bukan karena kekuatan mereka sendiri, namun melainkan karena kasih Allah yang tidak pernah berubah. Itu. Dan Murray menyampaikan, ketekunan berarti pengikatan pribadi kita dengan pengabdian yang paling sungguh dan mendalam ke dalam sarana-sarana yang ditetapkan Allah untuk pencapaian tujuan penyelamatannya. Yang dimaksudkan Murray di sini maksudnya kita memang sudah dipilih dari kekekalan. Itu ada dalam Efesus 1 ayat 4. Kita sudah dipilih dari kekekalan, dan kita tuh akan dituntun Tuhan dimampukan untuk bertekun. Dan kita memiliki tanggung jawab untuk bertekun itu juga, untuk melakukan ketekunan itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini adalah juga salah satu sarana penyelamatan Allah atas hidup kita. Ini juga ada dalam Matius 10 ayat 22 bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kita terus harus bertekun dengan dimampukan oleh Roh Kudus. Sekarang kita masuk ke dalam dasar Alkitab yang mendukung doktrin ini. Pertama, kita akan dibagi dua menjadi kitab Injil dan surat kiriman. Kita lihat kitab Injil, kita bisa lihat dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Mari saya bacakan Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, kata yang di sini itu dijelaskan bahwa kata supaya iman kamu jangan gugur. Kata gugur dalam bahasa Yunani adalah eklipe, yang artinya berakhir atau habis. Dalam bahasa Inggris, eclipse artinya gerhana atau pudar. Jadi bisa kita katakan bahwa yang maksud yang disampaikan ini adalah supaya iman kamu jangan pudar sepenuhnya. Jadi
saat kita sudah beriman kepada Kristus, berakar dalam Kristus beriman, kita tidak akan hilang imannya sepenuhnya. Makanya di sini kita katakan, jangan sampai imanmu pudar. Jadi kita masih memiliki iman, tapi tidak sepenuhnya. Yang kedua, mari kita lihat di Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, kata pindah di sini, kata berpindah pada ayat ini diterjemahkan yaitu metabebeken, yang artinya menyeberang. Nah, terminologinya, saat kita sudah menyeberang, dipindahkan, kita menyeberang seperti kita menyeberangi jembatan. Saat kita sudah sampai di ujung sana, saat kita sudah menyeberanginya, kita membakar jembatan itu. Jadi kita tidak akan bisa kembali lagi untuk tidak beriman, karena kita sudah beriman kepada Kristus. Dan jembatan itu sudah tidak ada lagi. Jadi kita tidak bisa berbalik lagi. Yang ketiga, mari kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, jelas di sini Yesus mengajarkan bahwa orang-orang percaya sejati akan bertekun. Yang mendengar suaraku maka akan mengikut aku, katanya. Dan kalimat mereka tidak akan binasa. Berarti maksud di sini tidak ada kuasa satupun yang dapat merenggut orang-orang percaya daripada tangannya. Jadi maksudnya saat kita sudah beriman, kita tidak akan berbalik kepada tidak beriman. Saat kita sudah beriman kepada Kristus, maka kita akan terus bertekun, bertumbuh sampai kekekalan. Yang keempat, mari kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Nah, pada ayat ini juga Yesus meyakinkan kita bahwa Dia akan menjaga mereka yang telah dipilihnya oleh Bapa kepadanya sedemikian rupa hingga tidak ada satupun yang akan hilang. Dan Yesus menambahkan lagi, akan dibangkitkan olehnya pada akhir zaman. Yang berarti saat kita sudah beriman kepada Kristus, kita sudah bertumbuh, maka kita tidak akan dapat meninggalkan iman kita. Karena kita akan dijaganya dan tidak akan hilang sampai dibangkitkannya nanti oleh Kristus. Sekarang kita masuk ke surat kiriman. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 8-9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Nah, dalam suratnya, Paulus meyakinkan bahwa Allah akan terus menjaga agar mereka kuat sampai akhirnya, bahkan sampai nanti penghakiman kelak. Di sini dituliskan bahwa kita diteguhkan sampai kesudahan, karena kita sudah dipanggil dalam persekutuan anaknya Yesus Kristus. Jadi saat kita sudah beriman, kita tidak akan dapat berbalik lagi kepada tidak beriman. Kedua, mari kita lihat dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, Paulus juga mengatakan kepada mereka, pada jemaat di Efesus, kita bisa mendukakan Roh Kudus, tapi kita tidak akan bisa benar-benar terhilang karena kita sudah dimeteraikan. Nah, makanya Paulus katakan, jangan sampai kamu mendukakan Roh Kudus. Jadi kita punya kesempatan untuk mendukakan Roh Kudus, tapi kita tidak akan terhilang. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus sampai menjelang hari penyelamatan, sampai hari penyelamatan itu. Yang ketiga, mari kita lihat dalam Filipi 1 ayat 4-6. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Paulus telah katakan bahwa Allah telah memulai pekerjaan baik ini di antara mereka
dan diselesaikan sampai akhir kedatangan Yesus kembali. Nah, berarti karena ini adalah pekerjaan baik Allah, maka kita akan terus dijaganya dan akan Allah selesaikan pekerjaan baik ini sampai nanti Yesus datang kembali. Berarti dalam kata ini kita lihat berarti iman kita tidak akan mungkin kembali kan? Iman kita akan terus karena penggenapan Allah pasti terjadi. Pekerjaan baik ini pasti diselesaikan oleh Allah. Sekarang kita akan masuk dalam keberatan terhadap doktrin ketekunan ini. Pertama, adanya konsep bahwa berarti ketekunan ini berarti kita tuh sekali selamat, jadi kita bebas aja ngapain aja gitu. Pasti kita akan diselamatkan. Jadi kita tidak perlu berjuang melawan dosa, tidak perlu berjuang melawan ketidakpercayaan, tidak perlu berjuang. Kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Berarti kita tuh memang harus hati-hati. Bukan berarti kita tuh diam, tapi kita harus berhati-hati terus menjaga iman kita. Dan jawaban untuk doktrin ini, jika memang kita sudah berakar dalam Kristus, beriman kepada Kristus, dan tumbuh dan bertumbuh dalam Kristus, kita pasti memiliki mahkota juang, terus bertekun hingga serupa dengan Kristus. Dan itu dimampukan oleh Roh Kudus. Jika tidak ada keinginan seperti itu dalam hati orang tersebut, maka dia bukanlah orang percaya sejati. Sekarang kita masuk dalam doktrin ketekunan bertentangan dengan Alkitab. Yang pertama ada nasihat untuk terus-menerus berada dalam iman. Yang kedua peringatan terhadap kemurtadan. Dan ketiga kasus-kasus pemurtadan yang terjadi secara aktual. Mari kita lihat yang pertama. Nasihat untuk terus-menerus berada dalam iman. Mari kita lihat Matius 10 ayat 22. Orang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Kita harus lihat bahwa saat kita bertahan sampai kesudahan pasti kita selamat. Ini seperti yang tadi di awal. Kedua ada Yohanes 8 ayat 31. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku dalam dia berbuah banyak. Jadi kalau orang murtad itu berarti dia dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan berarti dia belum dalam Kristus atau Kristus belum di dalam dia, sehingga ia tidak dapat berbuah. Dalam 1 Korintus 16 ayat 13 juga dikatakan, karena kita telah beroleh kebahagiaan dalam Kristus asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi kita sebenarnya kalau kita sudah dalam Kristus dan Kristus dalam kita, kita akan beroleh bagian dalam Kristus asal kita berpegang teguh. Yang kedua, kita juga diperingatkan untuk jangan murtad. Kita peringatan terhadap kemurtadan. Baca Petrus 3:17. Nah, sini kita lihat. Jadi kita harus waspada. Dan sampai kita terseret terhadap orang-orang sesat. Untuk orang yang murtad berarti mereka tidak waspada sehingga mereka dalam kesesatan, atau mereka memang belum sepenuhnya dalam Kristus. Yang ketiga, kita lihat kasus-kasus perumatan yang secara aktual, yang kita lihat secara aktual. Kita lihat dalam Lukas 8:13. Benih firman itu jatuh dalam tanah yang berbatu. Dia menerimanya, tapi dia tidak mengaplikasikannya. Tidak berbuah. Dikatakan dalam Lukas 8:13 bahwa mereka itu dalam masa percobaan murtad. Dia tidak berakar dalam Kristus, seperti akar mereka tidak benar. Sehingga kalau maupun akarnya tidak benar, mau dikasih apapun, itu memang sudah dasar tidak benar. Sekarang kita masuk dalam olahraga. Tanaman itu berakar dalam Kristus, maka dia akan tumbuh. Dan tumbuh itu tanaman ini akan berfotosintesis. Berarti seperti kita melakukan menjadi bagian kita. Lalu Allah menerangi, memberikan cahaya, memberikan air, sehingga kita dapat terus bertumbuh dalam Kristus seperti sama dengan iman. Namun jika orang yang tidak bertumbuh dalam Kristus atau orang yang murtad itu karena akarnya itu tidak berakar dalam Kristus, maka apapun yang dilakukannya, apapun yang diterimanya, tidak akan membuat mereka untuk bertumbuh yang secara benar dalam Kristus.